Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Lahum al-Fatihah. Lahum al-Fatihah. Masih 60 hari, sisanya dihukumi istihadhah. Tapi untuk sisa yang dihukumi istihadhah niki pripun, kan dia harus kembali ke adat kebiasaan haidnya gitu ya. Maka cara sholat dan bersuci bagi mustahadhah dan wanita yang mengalami keputihan atau keluar cairan. Nah ini dia, sholat dan bersucinya bagi mustahadhah, jadi orang yang istihadhah dan mengalami keputihan. Bagaimana bagi wanita yang mengalami istihadhah atau selalu hadas, daimul hadas. Jadi orang yang istihadhah maupun keputihan itu tergolong daimul hadas, seperti selalu keluar cairan atau keputihan dari dalam tubuh. Maka ketika hendak melaksanakan sholat, ia harus mengikuti aturan berikut ini. Yang pertama, membersihkan farji dari najis yang keluar. Jadi harus membersihkan farji dulu setiap kali mau sholat. Dua, menghentikan atau meminimalkan darah yang keluar dengan cara menyumbat menggunakan semacam kapas atau disebut hasfu, ditambah pembalut dengan celana yang ketat atau kain yang diikatkan atau hasbu. Tadase bukan hanya menggunakan pembalut, tapi juga harus disumbat dengan kapas. Nah, tapi ada catatan bagaimana kemudian jika darah masih keluar setelah dua cara tersebut digunakan atau tembus sampai bagian luar penyumbat karena terlalu deras, maka hukumnya ma'fu. Nah, ini catatannya. Jadi kalau terlalu deras sama sudah melakukan dua ikhtiar ini tapi terus masih keluar sampai tembus, maka niku di ma'fu. Bagi wanita yang kesakitan jika disumbat, nah ini juga ada pengecualian lagi, maka cukup menggunakan asbu. Nah, jadi cukup menggunakan pembalut saja. Jadi ketika di lebetne menggunakan kapas terasa sangat sakit begitu, merasa kesakitan, ya cukup menggunakan asbu atau pembalut saja. Bahkan wanita yang berpuasa, nah ini wanita yang berpuasa wajib tidak menggunakan hasbu. Jadi kalau berpuasa, puasa itu kan saman puasanya subuh, zuhur, asar, maghrib kan bukan puasa kan. Nah, maka ketika di waktu melaksanakan sholat di siang hari itu, maka tidak perlu menggunakan hasbu atau kapas yang dimasukkan, tidak perlu, cukup menggunakan pembalut. Kenapa? Karena itu nanti hukumnya seperti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dan pasti puasanya batal. Penyumbat farji harus dimasukkan lebih ke dalam dari anggota farji yang tidak wajib disucikan saat istinja. Jadi memang nek lebet banget gitu Mbak nggih. Lebet banget tapi nanti sekiranya tetap bisa diambil gitu. Nah, tetap dilebetne agar ketika sholat ia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis, ngoten nggih. Jadi kalau nyantol tok kan ibaratnya sama membawa najis itu aja harus dimasukkan. Itulah mengapa kalau kemudian sama merasa kesakitan, biasanya kalau mbak-mbak kalau belum menikah ya itu mesti sakit ya. Nah, maka ya cukup menggunakan hasbu mawon. Tapi
Kalau sampean pengen berhati-hati, pengen tetap daripada cuma asbudok, terus sampean coba masukkan kapas meskipun nggak bisa masuk ke dalam, dan itu cukup membuat sampean wis dilewebetne, wis krasa lara, ya wis teko kono tok wae misalnya begitu, ya itu sudah ikhtiar sama sudah bagus begitu. Tapi dia tetap didobeli kalih pembalut gitu. Jadi dalam cara orang istihadah niki niku tidak cukup menggunakan hasbud tok, jadi kudu double nggih. Jadi selain kapas juga ada pembalutnya, terus pakai celana yang ketat, ngoten nggih. Celana yang ketat. Kemudian catatannya, hanya saja catatannya kalau memasukkan kapas rasa sakit ya cukup menggunakan pembalut. Tapi sampean coba dulu, jadi aja engko sanuke lara gitu, padahal belum dicoba. Nah, tidak bisa demikian. Fikih itu ya harus benar-benar harus menggunakan ikhtiar sampean sesungguhnya gitu nggih. Nggak bisa cuma sanue ngoten ya sahabat. Jadi harus dicoba sebisanya ngoten. Nah, di sini bahkan ada catatan lagi nih sing paling penak. Menurut Imam Ar-Ramli, perempuan mustahadah yang hendak melaksanakan sholat dalam keadaan darah terus mengalir cukup menggunakan pembalut jika dengan pembalut tersebut sudah dapat meminimalisir darah yang keluar. Semisal dengan cara memakai celana dalam yang ketat. Ini menurut Imam Ar-Ramli boleh menggunakan itu. Nah, berikutnya bagaimana cara wudhunya? Nomor 3, wudhu dengan mualah terus menerus, yaitu dalam membasuh anggota wudhu, anggota yang dibasuh sebelumnya masih basah belum kering. Dengan niatnya begini, nawaitul wudhu'a listibahatis shalah. Jadi niku nggih, niatnya orang yang istihadah ataupun orang yang daimul hadas niku sedaya ngoten listibahatis shalah. Niat berwudu akan diperbolehkan melakukan sholat, tidak boleh dengan niat menghilangkan hadas, karena ya kan keadaannya berhadas nih nggih. Jadi niatnya tetap listibahatis sholat. Segera melaksanakan sholat, hanya saja ia boleh menundanya untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat seperti menutup aurat, menjawab azan, menanti jamaah dan lain-lain nggih. Jadi kemaslahatannya sholat boleh. Jadi orang istihadah itu pareng jamaah niku pareng nggih. Memang harus cepat-cepat, tapi untuk kemaslahatan sholat nah itu boleh. Semua tata cara di atas harus dilakukan secara berurutan dan setelah masuk waktu sholat. Nah, harus berurutan. Jadi yang pertama membersihkan farji dulu nggih. Dibersihkan dulu sampai bersih, kemudian disumbat. Setelah disumbat kemudian baru wudhu. Nah, ini dilakukan sampun manjing sholat, jadi tidak bisa sebelumnya. Jadi engko sanuke selak kesuwen gitu. Misalnya sampean selak kesusu teng pundi wonten terus sampean lekasi lebih awal gitu. Sebelum masuk sholat mboten saged. Jadi harus ketika sudah masuk waktu sholat gitu ya. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadas yang lain, maka harus diulang dari awal. Dan tata cara di atas juga harus dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardu, sehingga satu rangkaian thaharah tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan 2 sholat fardu, kecuali sholat sunnah, maka boleh dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi untuk orang yang istihadah ya 1 wudhu untuk 1 kewajiban. 5. Untuk bulan pertama saat istihadah, mandinya setelah hari ke-15 ya. Untuk bulan pertama saat istihadah, mandinya setelah hari ke-15. Niki istihadahnya orang haid nggih maksudnya di sini. Ya, seperti yang saya sampaikan seringkali bahwa tidak mungkin orang istihadah itu mengetahui bahwa dirinya akan mengalami istihadah sebelum harinya. Jadi lekne sampean baru hari ke-15 tetap keluar darah, hari ke-16 baru tahu kalau itu istihadah. Kalau masih di hari 10 kan sampean nggak akan tahu toh. Iki kok sanuke keluar terus kan, cuma begitu, tidak tahu nanti apakah benar-benar keluar atau enggak. Padahal meskipun kebiasaan sampean cuma keluar darah 8 hari dan itu sudah keluar darah 10 hari dan kelihatan deras. Kemudian sampean menerka, iki kira-kira kok aku istihadah tau, kebiasaanku 8 dino misalnya gitu ya. Kebiasaanku 8 dino, iki 10 dino kok panggah terus. Iki kira-kira aku kok istihadah, iki aku tak ndang salat ya, tak ndang bersuci begitu. Tidak bisa. Boten saged, harus menanti sampai hari ke-15
belas harus menanti. Itu untuk bulan pertama nggih. Tapi kalau berlanjut sampai di bulan kedua baru kemudian kita menghukumkannya istihadah sesuai perinciannya yang kemarin ada 7 itu. Kalau sampean punya kebiasaan ya gunakan dengan kebiasaan. Kalau sampean punya adat yang 2 kali putaran, gunakan yang 2 kali putaran. Kalau lupa kalau semua adatnya berubah, gunakan yang terakhir. Kalau kemudian lupa ya yang kemarin sudah saya jelaskan. Sampean kudu wudu, kudu mandi setiap kali mau sholat gitu. Dan dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan di hari-hari yang dihukumi istihadah suci. Sedangkan untuk puasa wajib diqadha semua. Untuk bulan selanjutnya mandi dilakukan setelah habisnya darah yang dihukumi haid sesuai dengan status mutahadah yang dialaminya. Mengqadha sholat yang ditinggalkan di hari-hari yang dihukumi istihadah. Maksudnya begini, kalau misalkan sampean keluar darahnya 15 hari nggih di bulan pertama. Kemudian yang dihukumi haid katakanlah 8 hari karena mengikuti adat terakhir begitu ya. Maka sisanya 7 hari itulah yang diqadai. 7 kali 5 35 ya, 35 waktu sholat. Sedangkan untuk puasa wajib diqadai semua. Iya, wajib karena selama 15 hari kan mboten puasa blas. Gitu. Mboten puasa blas di bulan pertama keluar darah selama 15 hari. Ini kalau misalkan terjadi di bulan Ramadan loh nggih. Jadi selama hari pertama sampai hari ke-15 semua di bulan Ramadan dan sampean kan pasti mboten puasa di hari itu karena memang keluar darah. Dan itu wajib diqadai kabeh. Nggih, wajib diqadai karena memang ya tidak puasa. Untuk bulan selanjutnya mandi dilakukan setelah habisnya darah yang dihukumi haid sesuai dengan status mustahadah yang dialaminya. Statusnya mustahadah apa ya? Dilihat dari yang kemarin 1 sampai 7 itu. Dalam madhab Hambali, istihadah adalah mulhadas termasuk hal-hal yang menjadi sebab diperbolehkannya jamak sholat. Nah, sebab kedua hal tersebut menyebabkan masyaqqah untuk melaksanakan sholat tiap waktu. Boleh diperbolehkan jamak sholat. Nah, ini menurut madhab Hambali. Ini kulit menurut madhab Hambali loh nggih. Terus ning wau terkait hasbu dan asbu untuk qaul muqabil ashah tidak wajib memperbaharui setiap sholat fardu selama tidak bergeser dan darahnya tidak tembus di sekitarnya. Nah, ini tidak wajib memperbarui hasbu dan asbu, tapi koyoke kok yo angel yo. Kan setiap kali mau sholat sampean membersihkan farji dan lain sebagainya kan begitu. Oke, niku terkait keputihan dan lain sebagainya. Nah, niki terkait keputihan nggih, niki oleh yang ashah nggih. Keruh dan kuning sebelum merah hukumnya haid. Nggih, kuning, keruh sebelum haid. Jadi itu termasuk dalam rangkaian haid, maka hukumnya haid. Tapi kalau kuning keruh terjadi di pertengahan suci, maka hukumnya suci. Itu pendapat yang paling kuat ngoten niku nggih. Saya bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin sempat sampean tanyakan. Bagaimana mungkin mencatat jam dan menit saat haid sementara hal itu kadang tidak terasa? Ini ada di bukunya Yai Hashim, ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di sini. Yang wajib dicatat ialah kapan dia menyadari atau tahu bahwa dia haid. Misalnya saat ke toilet. Jadi tidak harus pas persis saat darah keluar. Gitu ya. Ini kemarin juga sudah saya jelaskan meskipun tidak sampai rinci demikian. Jadi tidak mungkin atau ya mungkin juga ada yang bisa merasakan sing kroso banget, tapi itu mungkin juga jarang. Jadi nggak ngerti jam berapa ini keluarnya darah. Maka kapan mencatat jamnya? Ya ketika dicek niku wau, ketika ke toilet ya, ketika ke kamar mandi. Oh ini
Misalkan sama tidak terasa blas ngoten waktu sholat duhur kok sama lihat kok ada darahnya dan itu jamnya misalnya jam 1 begitu. Jadi tulis aja jam 1 headnya ngoten ya, jam 1 siang. Ini saya mengalami flek di pagi hari kemudian bersih. Sore hari keluar lagi flek sedikit dan bersih. Besoknya flek lagi. Apakah hukumnya haid? Bagaimana dengan sholatnya? Keluar darah sedikit dan putus, lalu keluar lagi dan putus. Setiap keluar dihukumi haid, haram sholat. Dan setiap bersih dihukumi suci, wajib sholat. Dan jika ternyata darah tersebut tidak mencapai 24 jam dalam 15 hari, maka bukan haid. Oleh karenanya wajib qadha sholat yang ditinggalkan saat keluar darah. Dan ini pokoknya keluar darah niku ya sampean menghentikan semua aktivitas ibadahnya. Kalau berhenti ya berarti sholat ngoten nggih. Nah, kalau ketika keluar darahnya itu pertamanya cuma sebentar nggih, tidak sampai 24 jam. Nah, ketika mau sholat ya nggak perlu mandi. Terus keluar lagi dihitung dari awal sampai keluarnya juga tidak sampai 24 jam. Yang mau sholat ya tidak perlu mandi. Gitu. Sampai kemudian ditunggu sampai 15 hari. Oke. Kalau misalkan sudah 3 hari saja katakanlah keluar putus gitu ya, keluar darah kemudian berhenti sampai 3 hari sudah 24 jam, 3 hari sudah 24 jam, maka itu sudah dihukumi haid. Maka ketika berhenti dia wajib mandi. Ketika berhenti dia wajib mandi gitu. Saat puasa hampir maghrib mengalami pendarahan, apakah puasanya batal? Jika hampir maghrib mengalami pendarahan, sebaiknya Anda tidak langsung makan atau membatalkan puasanya. Mengapa? Sebab jika ternyata darah tersebut tidak mencapai 24 jam, maka bukan haid dan puasanya sah. Jika darah itu mencapai 24 jam, maka nyatalah bahwa darah itu hukumnya haid dan puasa Anda batal. Nah, ini untuk puasa ngeten iki. Kalau untuk sholat kegiatan harian ya harus segera dihentikan. Tapi kalau untuk puasa sudah hampir maghrib, ngoten-ngoten kok keluar darah, ya niku mboten usah ndang dibatalne. Santeni maghrib saja gitu ya. Santeni maghrib saja. Jangan-jangan nggak sampai 24 jam. Tapi kalau nanti ternyata sampai 24 jam ya berarti itu haid. Untuk menghindari haid saat umroh, kaum hawa mengkonsumsi obat agar tidak haid. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat agar tidak haid? Boleh minum obat untuk mencegah haid, dan jika setelah minum obat ternyata haidnya kurang atau melebihi kebiasaannya, atau bahkan warna darahnya berubah dari yang semestinya, asalkan sesuai dengan ketentuan haid, maka tetap dihukumi haid. Ya. Setelah minum obat ternyata haidnya kurang atau melebihi kebiasaan, atau bahkan warna darahnya berubah dari yang semestinya, asalkan sesuai ketentuan haid, maka tetap dihukumi haid. Maksudnya ketentuan haid itu apa? Ketentuan haid kan ada 3. Keluar darah minimal 24 jam, tidak boleh melebihi 15 hari. Padahal sudah minum obat kok panggah keluar, ya tetap dihukumi haid. Betul ya? Itu beberapa pertanyaan tentang haid, tentang nifas. Oke, niki. Bagaimana hukumnya hubungan suami istri setelah darahnya bersih sebelum 40 hari untuk orang nifas ya. Jadi sebelum 40 hari darahnya sudah bersih. Bagaimana misalkan hubungan suami istri? Minimal nifas itu setetes. Artinya jika setelah itu tidak ada pendarahan, maka hukumnya suci. Asalkan sudah mandi boleh berhubungan suami istri tanpa menunggu 40 hari. Terus bukan hanya nifas saja, haid juga demikian. Boleh berhubungan dengan suami istri asalkan sudah mandi. Jadi ini belum mandi tidak boleh. Ada yang pernah bertanya, boleh tidak? Misalnya belum mandi terus hubungan suami istri, ngoten karpe mandine dijamak, mboten pareng. Jadi didadekne siji ya sak mandine haid, sak mandine junub niku wau dadekne siji mboten pareng nggih. Dados harus benar-benar suci, harus mandi. Toh juga banyak sekali Mbak nggih, kalau
baru suci dari head ngoten nggih, baru suci dari head terus didamel ngoten nggih. Niku banyak kemungkinan darah keluar lagi. Jadi paling tidak menunggu 2 sampai 3 hari ngoten. Karena ya memang rahim kita masih dalam masa pemulihan nggih. Terus ya sebaiknya menunggu ngoten ya. Ya meskipun suami sampean nggak sabar. Wis poso 8 dino, 10 dino gitu. Bahkan enek sing sampai 15 dino gitu ya. Tetap diingatkan gitu ya. Pokoknya enteni lah paling enggak sehari 2 hari. Pun ada yang mau ditanyakan? Betul? Masih berapa kali pertemuan Mbak Rizky? 1 kali? Apa sudah? Masih ada 1 kali ya? Berarti minggu depan minggu depan saya harap jenengan membuat list pertanyaan. Bolehlah 1 anak lebih dari 3 boleh. Pokoknya minimal 1. Sama buat pertanyaan seperti biasanya Mbak Rizky ya, dibuatkan kertas kecil begitu. Minggu depan tolong dibawa, nggih. Minggu depan di beton. Terus silahkan ditulis atau nanti setelah ini langsung dibuatkan kertas gitu Mbak Rizky nggih. Buat ditulis terus nanti dilebetne teng bukune sampean ini. Kalau mau melanjutkan pertanyaan ingat misalkan minggu depan ketika bertemu lagi ingat lagi mau tanya apa ditulis lagi gitu ya monggo. Pokoknya minggu depan ketika saya di sana sudah terkumpul gitu Mbak Rizky nggih. Jadi nanti di minggu depan juga di minggu terakhir itu yang bisa saya jawab langsung saya jawab, yang nggak bisa ya saya buat PR gitu ya. Itu Mbak Rizky nggih. Jadi monggo nanti setelah ini langsung dibuatkan kertasnya mawon juga nggak apa-apa. Ngoten. Sementara itu ya, silahkan nanti bertanya lewat lembaran niku nggih, sambil menunggu Mbak Rizky nanti membagikan kertasnya. Saman harus bertanya, pokoknya kudu tanya apapun. Atau Saman pernah mendengarkan selentingan tapi Saman ndak yakin, tanyakan ulang gak apa-apa. Atau sampean pernah derek ngaji ini tapi terputus gitu, maksudnya sing awalnya nggak derek kemudian tengah-tengah ada sesuatu hal yang membuat sampean tuh gagal paham. Kok ngene yo lek jelas nih, nah silahkan itu ditanyakan gak apa-apa. Jadi sama ndak usah khawatir sampe iki wis jelas nih kok tak tekokne maneh gak apa-apa. Mungkin ya ada yang lupa juga kan ngoten. Niku nggih, hari ini sebentar mawon ngajinya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan Mbak nggih. Amin, dan semoga minggu depan kita masih bisa bertemu kembali. Semangat ngaji, semangat belajar, semoga diberikan istiqomah belajarnya, istiqomah ibadahnya, dan tentunya sama semuanya diberikan kesabaran gitu. Karena di dalam masa thalabul ilmi niku ya yang paling berat ya proses thalabul ilmi niku, terus butuh sabar menghadapi apapun. Maksudnya bukan hanya tentang apa yang sampean proses belajar, tapi juga lingkungan sampean. Apalagi ini di asrama, sama nawar-nawarane wong akeh kan gitu. Sama tidak bisa menjadi individualis, sama juga tidak bisa egois. Sama harus benar-benar melapangkan hati, melapangkan pikiran, tidak mudah menjudge seseorang, karena sejatinya seseorang itu terlahir dengan sifat yang baik. Sejatinya itu. Terus seringkali misalkan saya itu tidak menyukai cara bersikap orang, kamu lebih baik dari apapun, sampai orang di sekitar membicarakan keburukan dia, saya bilang bahwa jangan begitu. Itu sulit banget loh, perempuan itu gampang banget mainnya kan diam-diam. Menjaga hati kita berusaha untuk selalu baik, dan itu tidak bisa diukur dengan pendidikan, Mbak. Tidak bisa. Wong pinter profesor ya belum tentu mampu untuk melakukan itu gitu ya. Karena kecerdasan ketiganya, emosional, spiritual, dan